Di sini saya Kiki Nurzakiyah dan dua teman saya, yaitu Dia Fitriatus Solihah dan Widya Ningrum, akan mempresentasikan hasil laporan observasi salah satu UMKM yang berada di Dusun Gondel, Desa Dayu Kidul, Kecamatan Kedungedem, Kabupaten Bojonegoro. UMKM merupakan usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi sebagai usaha mikro. Menurut Ina Primiana, UMKM adalah pengembangan 4 kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia. Yang pertama adalah industri manufaktur, kedua agribisnis, yang ketiga bisnis kelautan, dan yang keempat adalah sumber daya manusia. UMKM yang kami observasi adalah UMKM Simpang 3 Gondel yang menjual bakso, mie ayam, es teh, es jeruk, es nutrisari, dan minuman kemasan. UMKM ini berdiri pada tahun 2004 sebelum dinamai SDG Simpang 3 Gondel. Pada tahun 2004 bernama Bakso Mlidek dan bertempat di Desa Mlidek. Setelah berjalan selama 12 tahun, pada 2016 UMKM ini pindah lokasi di Dusun Gondel, Desa Dayu Kidul, dan diganti nama menjadi STG Simpang 3 Gondel. Alasan dinamai STG karena tempatnya pas di simpang pertigaan Gondel. Sekarang produk yang dijual bermacam-macam seperti bakso iga komplit, bakso iga biasa, bakso puyuh, bakso original, dan bakso kerikil. Sedangkan menu lainnya adalah mie ayam biasa, mie ayam ceker, mie ayam kepala, mie ayam sayap, dan mie ayam pentol. Dan esnya ada es teh, es jeruk, es kelapa muda, es nutrisari, dan berbagai minuman kemasan. UMKM yang dimiliki Bapak Wardi ini pelayanannya sangat enak. Pegawainya ramah-ramah dan suka mengajak bercanda sama konsumen. Begitu pula dengan Bapak Wardi sendiri, sangat ramah dan suka menghibur konsumen. Fasilitas yang ada di UMKM ini adalah wifi, musola kecil, dan kamar mandi. Pak Wardi seharusnya menghabiskan bahan-bahan seperti tepung terigu 11 kg, daging sapi 8 kg, daging ayam 2 kg, dan bahan-bahan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningrum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara teori penawaran dengan UMKM Simpang 3 Gondel atau STG. Penawaran itu sendiri merupakan keseluruhan barang yang tersedia yang ditawarkan dengan tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. UMKM STG ini memiliki beraneka ragam produk yang ditawarkan dan harganya berbeda pula. Produk yang ditawarkan antara lain bakso iga komplit dengan harga Rp10.000, bakso puyuh dengan harga Rp7.000, bakso original dengan harga Rp5.000, bakso kerikil dengan harga Rp5.000, bakso iga dengan harga Rp7.000, mie ayam dengan harga Rp6.000, mie ayam ceker dengan harga Rp7.000, mie ayam kepala dengan harga Rp7.000, mie ayam komplit dengan harga Rp10.000. Sebelum kita menjelaskan tentang teori penawaran, sebaiknya melepaskan pemikiran kita dari teori permintaan agar lebih mudah dalam memahami penerapan teori penawaran. Dalam teori penawaran,
ketika harga barang itu naik, maka jumlah penawaran itu juga naik. Sedangkan ketika harga itu turun, maka jumlah penawarannya juga turun. Harga di sini bukan harga yang dinaikkan atau yang diturunkan oleh penjual. Harga yang dimaksudkan di sini itu harga yang sudah ditetapkan oleh pihak lain seperti pemerintah dan lain-lain. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pemilik usaha UMKM STG ini, teori penawaran terjadi pada UMKM STG ini. Ketika bakso atau mie ayam itu lagi laku-lakunya, lagi laris-larisnya, lagi ngetren, maka harga bakso atau mie ayam itu ditetapkan naik. Perlu dipahami bahwa penetapan harga bakso dan mie ayam ini ditetapkan oleh pihak lain. Ketika harga naik ini, jumlah bakso atau mie ayam yang ditawarkan oleh penjual itu juga naik. Dalam hal ini, penjual membuat jumlah bakso lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Sedangkan ketika bakso atau mie ayam ini tidak laku atau sedang di fase tidak laris, maka harga yang ditetapkan itu juga turun. Ketika harga turun, maka penawaran yang dilakukan oleh penjual itu juga turun, sehingga penjual mengurangi jumlah produksinya. Penawaran yang dilakukan UMKM Simpang 3 Gondel atau STG ini merupakan jenis penawaran mikro. Penawaran mikro itu sendiri merupakan penawaran perorangan, di mana produsen menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Penawaran mikro dalam UMKM STG ini yaitu penawaran yang dilakukan penjual bakso dan mie ayam ini dengan cara menawarkan produknya kepada konsumen. Penawaran yang dilakukan UMKM STG ini yaitu dengan cara menggunakan media sosial Facebook yang diposting di media sosial kecamatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi teori penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Ketika harga bakso dan mie ayam itu naik,
maka jumlah penawarannya juga naik. Ketika harga bakso dan mie ayam itu turun, maka jumlah penawaran yang dilakukan itu juga turun. Yang kedua, yaitu harga input. Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan pemilik usaha simpang 3 Gendol ini, penerapan teori penawaran biasanya terjadi pada bahan utama dari produk ini. Bahan utama pembuatan bakso yaitu tepung terigu dan daging sapi. Sedangkan bahan utama pembuatan mie ayam yaitu tepung terigu dan daging ayam. Ketika bahan utama tersebut mengalami kenaikan harga, maka pemilik usaha mendapatkan keuntungan yang sedikit. Sedangkan ketika bahan utama tersebut mengalami penurunan harga, maka keuntungan yang diperoleh pemilik usaha itu semakin tinggi. Yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi yang digunakan UMKM STG ini yaitu alat penggiling bakso, sehingga masih mengeluarkan biaya untuk menggiling bakso. Yang keempat yaitu jumlah penjual. Jumlah penjual yang ada di dusun ini, jumlah penjual bakso dan mie ayamnya itu sebanyak 3. Yang kelima yaitu harapan dari pemilik usaha. Harapan pemilik usaha UMKM STG ini yaitu agar terjadinya peningkatan penjualan dan agar usahanya itu lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara teori perilaku konsumen dengan UMKM STG ini. Sebelumnya, teori perilaku konsumen merupakan kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami proses dan tahapan tindakan yang dilakukan individu atau kelompok guna memanfaatkan atau mengurangi nilai barang atau jasa. Dalam hal ini, penerapan teori perilaku konsumen itu ketika konsumen sebelum melakukan pembelian, saat melakukan pembelian, dan sesudah melakukan pembelian. Perilaku konsumen ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, perilaku konsumen rasional. Perilaku konsumen rasional yaitu perilaku konsumen yang berhati-hati dalam melakukan pembelian. Perilaku konsumen ini memiliki 4 ciri utama. Yang pertama, butuh. Ketika konsumen itu membutuhkan produk UMKM STG ini, seperti bakso, mie ayam, es degan, dan lain-lainnya. Yang kedua,
optimal value. Optimal value merupakan nilai optimal konsumen untuk produk UMKM STG ini. Yang ketiga, harga. Sebelum membeli produk dari UMKM STG ini, konsumen menimbang-nimbang tentang harga produk-produk UMKM STG ini. Mana produk yang ingin dibeli dan mana produk yang tidak ingin dibeli. Yang keempat yaitu kualitas. Konsumen dengan jenis perilaku ini itu menimbang-nimbang kualitas dari produk UMKM ini. Yang kedua yaitu perilaku konsumen irasional. Perilaku konsumen irasional ini memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, terpengaruh orang lain. Ketika orang lain membeli bakso atau mie ayam di UMKM STG ini, kemudian menceritakan tentang harganya yang murah dan enak misalnya ke temannya. Kemudian temannya ini membeli bakso atau mie ayam di UMKM STG ini, berarti temannya ini terpengaruh oleh orang lain. Yang kedua, keinginan dan gengsi. Konsumen menginginkan produk UMKM STG ini seperti bakso atau mie ayam. Berarti konsumen ini menginginkan. Sedangkan kalau gengsi itu seperti ketika si A dan si B sedang sepulang sekolah melewati UMKM STG ini, kemudian si A membeli bakso, kemudian si B juga ikutan beli bakso karena takut ketika tidak membeli bakso dicap tidak memiliki uang. Yang ketiga, promosi. UMKM STG ini mempromosikan produknya melalui media sosial Facebook. Dengan adanya promosi tersebut, ketika ada orang yang melihat promosi tersebut kemudian tertarik dengan produk UMKM STG ini, maka orang tersebut terpengaruh oleh promosi. Oke, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang definisi biaya menurut ilmu ekonomi. Nah, jadi definisi tersebut adalah suatu pengorbanan yang menghasilkan sesuatu yang berwujud uang ataupun bukan. Jadi analisis biaya ini adalah relevansi dari kegiatan produksi, karena diartikan bahwa biaya produksi sendiri adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan suatu barang. Nah, di sini asumsi pembahasan teori biaya itu ada pun merupakan usaha yang bergerak pada pasar persaingan yang sempurna. Harga atau output yang ditentukan itu umumnya di pasar. Jadi faktor produksi digunakan adalah barang atau modal kerja dalam jangka pendek ataupun yang bersifat harian. Jadi langsung kita analisis dengan teori tersebut, kita mendapatkan banyak informasi mengenai tingkat penjualan yang mendapat kemungkinan mempunyai banyak laba.
Nah, untuk mengetahui hubungan tersebut, harga jual dan harga-harga yang dikeluarkan itu akan diketahui. Jadi kita akan mengevaluasi laba dari usaha tersebut secara keseluruhan. Sebagaimana bahan tersebut menjadi pertimbangan untuk harga jual dan pendapatan. Adapun sebagai bahan atau pertimbangan yang mengambil keputusan untuk kedepannya dalam usaha. Jadi analisis biaya produksi sendiri itu terdapat dua. Yang pertama biaya jangka pendek, yang kedua adalah biaya jangka panjang. Adapun di sini aku langsung memberikan definisi dari biaya jangka pendek adalah biaya yang jumlahnya tidak bergantung atas besar atau kecilnya kualitas produksi yang dikeluarkan oleh konsumen ya. Dalam waktu sementara produksi dihentikan, maka biayanya itu harus dibayar dalam jumlah yang sama. Contohnya seperti kita itu pembelian gedung, mesin atau pajak dan lain-lain. Melihat objek yang kita analisis pada UMKM penelitian ini adalah tidak relevan dengan jangka yang pendek ini. Adapun fungsi dari biaya jangka pendek sendiri adalah merupakan suatu periode di mana beberapa input perusahaan adalah tetap tidak berubah kecuali mungkin dengan beban yang besar. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang biaya jangka panjang ya. Jadi biaya jangka panjang adalah suatu input yang diperlakukan sebagai variabel atau inputnya tidak tetap. Maka konsep biaya ini adalah berjangka panjang dan semua biaya dianggap sebagai biaya yang berubah, tidak tetap. Dalam jangka panjang ini, perusahaan atau usaha atau produsen menambah semua faktor-faktor produksi yang digunakan oleh usaha tersebut. Jangka panjangnya itu di mana waktu itu semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlah dari faktor produksi yang digunakan oleh usaha tersebut ditambah apabila memang dibutuhkan. Nah, faktor-faktornya adalah faktor pasar, faktor bahan mentah atau faktor fasilitas angkutan atau tenaga yang lain. Jadi di sini aku langsung menjelaskan tentang analisis dari sudut pandang break-even point. Break-even merupakan usaha yang mana dalam operasionalnya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak mendapat kerugian. Dalam kata lain, antara pendapatan dan biaya adalah kondisi yang sama, sehingga labanya adalah nol. Adapun di sini ada beberapa faktor yang mana produsen itu selalu mempunyai usaha memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan perusahaan karena setiap usaha harus mencapai efisiensi agar perusahaan dapat menghemat biaya dan memiliki keuntungan secara maksimal. Yang kedua adalah melakukan ekspansi. Ini disebabkan setiap perusahaan atau pengusaha selalu ingin mengembangkan usaha yang dibangun. Contoh, seorang penjual es ya di Surabaya memperoleh pendapatan 350. Nah, sedangkan biaya produksi sendiri adalah 2.705.000 yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut sebesar 75, kan menjadi sesuatu yang meningkat. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.